Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, tak terasa sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Ya, 10 bulan lebih kita berpisah dengan Ramadan. Hari ini tanggal 7 Sya'ban, yang menandakan 23 hari lagi insya Allah kita akan masuk ke bulan Ramadan. Sebagian kita tidak menghargai waktunya, kecuali untuk kesenangan duniawi. Sebagian kita sibuk dengan pekerjaannya, dia lupa bahwa sebagian kawan-kawannya waktu mereka telah habis. Ahibati fillah, bicara menghargai waktu dalam rangka mempersiapkan akhirat kita. Ketahuilah bahwa waktu adalah unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Keberadaan dia karena dia masih punya waktu. Waktu itu adalah kotak, box untuk menyimpan amalnya. Adanya sejarah yang ditulis karena ada waktu yang berlalu. Adanya kesuksesan yang diraih karena ada waktu untuk meraihnya. Ahibati fillah, generasi-generasi yang pernah membangun negeri ini, sebagian besar di antara mereka sudah tidak lagi punya waktu untuk menyaksikan apa yang terjadi di negeri kita. Orang-orang akan menderita karena tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Dan sebagian orang akan bergembira ketika dia memenuhi waktunya dengan hal-hal yang positif, dengan amal soleh yang selalu dia perbuat. Ahibati fillah, agama kita adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan akal dan logika, yang memperhatikan semua kebutuhan insan dalam hidupnya di muka bumi, berkaitan dengan fisiknya, raganya, berkaitan dengan akalnya, berkaitan dengan hatinya. Dan Islam benar-benar memperhatikan waktu. Kalau kita lihat, banyak di antara manusia yang benar-benar tidak menghargai waktu mereka. Di surat Ibrahim ayat 33 dan 34, Allah mengingatkan kita tentang nikmat waktu yang diberikan kepada manusia. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silahkan dibaca. Surat Ibrahim ayat 33 dan 34.
Tafadhal, tafadhal Dr. Dr. Denny. Mungkin ada gangguan Pak Ustadz, izin untuk menggantikan terlebih Assalamualaikum Pak dahulu. Ustadz. Maaf Pak Ustadz, saya belum dibikin co-host ya. Saya bacakan. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibaini wasakhkhara lakumul laila wan nahar wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluan dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Barakallahu fikum. Matahari yang terbit tadi pagi, kemudian berjalan untuk menuju ke malam hari. Kemudian datang malam, besok datang pagi, terus seperti itu. Rutinitas yang kita saksikan bersama, itu nikmat Allah. Siapa yang membuat matahari terbit dan membuatnya tenggelam? Adakah kekuatan di muka bumi ini yang melakukan hal itu? Nggak ada. Doa-doa yang kita panjatkan selama ini dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengingatkan kita, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian berusaha untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, nggak akan mampu menghitung. Nggak akan mampu. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Naam jemaah. Dan ternyata di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia, yang manusia tidak menghargainya, kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang banyak manusia tidak menghargainya. Tertipu dengan nikmat ini seakan-akan bukan nikmat, seakan-akan hal yang biasa. Padahal orang tuh kalau lagi dapat duit ya, dengan jumlah yang besar, bagaimana dia mensyukuri nikmat tersebut. Dapat rumah, dapat mobil, dapat motor, gembira banget dia. Tapi dua nikmat ini dia nggak menghargai. Apa dua nikmat tersebut? As-sihhatu wal farah. Kesehatan dan waktu kosong, waktu luang. Kesehatan itu nikmat. Nih dokter-dokter bisa menjelaskan dengan gamblang kepada orang-orang yang sakit dan kepada orang yang sehat. Ketika mereka sakit, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Berapa banyak kenikmatan yang akhirnya tidak dirasakan. Kita bisa makan enak karena kita sehat. Bukan karena kita punya uang. Karena kita sehat. Makanya kadang-kala ada orang punya duit banyak, tapi karena sakit nggak jadi tuh menikmati makanan. Pahit. Hambar. Bukan karena nggak punya duit dia. Karena dia sakit. Tapi orang yang sakit, orang yang sehat, dikasih makan apa saja, nikmat buat dia. Jadi nikmat utamanya adalah kesehatan, bukan makanan tadi. Tapi banyak orang tidak menghargai. Yang kedua, waktu luang, waktu kosong. Sebagian orang ketika dia sedang istirahat, nggak ada pekerjaan, dia sibuk pegang handphonenya.
Kadang-kala dia habiskan untuk membaca, untuk menonton hal-hal yang tidak menambah dunia dia, tidak menambah harta dia, bahkan mengurangi jatah akhirat. Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan makna hadis yang baru saja kita baca, beliau mengatakan wal maknanya la ya'rif qadra hataini ni'mataini katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahui harga dua nikmat ini, tidak menghargai. Di mana di dua kesempatan itu mereka tidak menghasilkan amalan-amalan yang cukup untuk akhirat mereka. Maka mereka akan menyesal karena menghabiskan umur mereka dengan hal yang tidak berguna. Kapan? Tatkala game over. Tatkala waktunya habis. Teman-teman yang main game, kadangkala di situ tertulis nyawanya 3. Nyawanya 3. Habis nyawanya tinggal 2. 1 habis tinggal 2. Habis lagi 1 mati tinggal 1. Habis lagi mulai dari pertama lagi. Itu permainan game. Tapi untuk umur kita nggak ada. Kita hanya punya kesempatan sekali dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita menyesal. Ahibati fillah, kita mendapati di dalam Al-Quranul Karim, di banyak ayat Allah bersumpah dengan bagian-bagian tertentu dalam waktu dan umur manusia. Allah bersumpah demi malam, demi siang, demi waktu duha, demi waktu fajar. Dan Allah bersumpah demi masa atau demi waktu asar. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Al-Asr ayat 1 dan 3 yang insya Allah kita semua menghafalnya jemaah. Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Subhanallah. Setelah Allah bersumpah demi waktu, demi masa, atau demi waktu asar, Allah menjelaskan kita semua dalam kerugian. Kita semua dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat. Dia beramal saleh. Wa tawasau bil haq. Dia saling nasihat menasihatin dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kesabaran. Yang 4 hal ini dilakukan ketika manusia punya waktu. Kalau waktunya habis, bisakah dia menambah amalan dia? Ketika datang ajalnya. Bagaimana Allah jelaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Ketika datang ajal, udah disuruh nih, infakkan tuh. Kau punya harta, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bantu orang lain. Sebelum datang kematian. Karena tatkala datang kematian kepadamu, orang kepingin ditunda waktunya supaya dia bisa nambah 5 menit dari umurnya. Ingin apa? Ingin sedekah. Ingin menjadi orang soleh. Mungkin. Ahibati fillah. Bagaimana Islam benar-benar menyuruh kita memanfaatkan waktu. Tadi Nabi mengingatkan sallallahu alaihi wasallam dengan 2 nikmat. Di kesempatan lain
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita benar-benar memanfaatkan waktu kita untuk dunia dan untuk akhirat kita. Makanya jangan sampai engkau menjadi orang yang sibuk dengan perkara bukan engkau nggak dapat manfaat dunia dan nggak dapat manfaat akhirat. Makanya sampai ada sahabat yang mengatakan inni la akraha an ara syab sabahlan. Aku benci banget ya. Benci, aku nggak suka melihat pemuda yang nganggur, waktunya kosong. Nganggur dia. La fi amali dunya wala fi amalil akhirah. Tidak dia mengerjakan urusan dunia, tidak pula urusan akhir. Apa yang dia kerjakan? Ada manfaat. Dan ana rasa kita hidup di masa yang sangat menakutkan. Banyak perampok-perampok waktu berharga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasilah." Apabila terjadi kiamat dan di tangan salah seorang kalian ada tunas pohon kurma. Dia pegang tunas pohon kurma. Sangka kala ditiupkan. Sebagai pengumuman kehancuran dunia. Apa kata Nabi SAW? Fa in istata'a an la yaquma hatta yaghrisa falyaf'al. Kalau mampu dia menanamkan tunas itu sebelum dia bangkit, hendaklah dia menanamkan. Karena waktu kita itu sangat berharga, jemaah. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melewatin kuburan. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, kalian tahu nih orang yang dikubur di sini. Dia kepingin sholat 2 rakaat. Kepingin sholat 2. Menambah sholat 2 rakaat. Itu lebih baik buat dia daripada semua dunia. Mampukah dia memberikan hal itu? Membuat tambahan 2 rakaat? Tak mampu ya. Sudah habis waktunya. Hanya tinggal penyesalan yang tiada guna. Makanya kenapa kita buat kajian tentang waktu untuk persiapan akhirat ini? Karena banyak di antara kita yang masih belum menghargai waktu dan dianggap bukan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ada 3 keistimewaan waktu. Yang pertama, waktu itu cepat berlalu. Seperti kejapan mata. Baik ketika engkau sedang senang atau ketika engkau sedang senang. Walaupun sebagian orang mengatakan kau lagi sedih waktunya kayak panjang. Enggak juga. Dan kita tahu sepanjang apapun umur manusia, pendek. Engkau mau hidup 100 tahun. Bagaimana Ashabul Kahfi? Hidup di dalam gua. Dalam kondisi tidur. 309 tahun. Ketika bangun, apakah mereka merasakan waktu yang panjang sekali? Bertahun-tahun dia tidur? Dia cuma merasakan, kayaknya cuma sehari atau setengah hari. Ihbatifillah. Begitu cepatnya waktu berlalu. Coba engkau perhatikan dirimu.
Yusuf, dulu kita kecil. Tahu-tahu kita udah seperti ini. Yang punya anak, engkau lihat anakmu. Dulu masih ditimang-timang, digendong. Tapi tahu-tahu dia sudah menikah, sudah berkeluarga, dan engkau jadi tua punya cucu. Ahibati fillah, maka jangan tertipu dengan umurmu yang panjang, karena sejatinya tetap pendek. Yusuf tarji'na di surah. Yang kedua, ada keistimewaan waktu yang lain yang kita perlu merenungkannya. Waktu yang berlalu nggak bisa diganti. Nggak bisa diganti. Makanya orang kadang-kala berpikir membuat mesin waktu supaya mereka bisa kembali ke masa lalu. Nggak ada. Kalau kita kehilangan uang, kita bisa cari tuh uang. Jatuh tuh uang kita. Atau kita bisa cari. Atau kita bangkrut. Kita bisa usaha lebih giat lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak bisa. Tapi kalau waktu yang hilang, engkau mau cari ganti di mana? Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma min yaumin yanshaqqu fajruhu illa wa yaqul. Tidak ada hari di mana fajarnya terbit, melainkan dia akan berkata, ya ibna Adam, wahai anak Adam, ana yaumun jadid. Aku hari yang baru. Wa ala amalika syahid. Dan aku akan menjadi saksi atas apa yang kau lakukan. Faghtanimni. Engkau manfaatkan aku. Manfaatkan aku. Fa inni la a'udu ila qiyamis sa'ah. Aku gak akan pernah balik. Gak pernah. Ceritanya orang bisa balik ke masa lalu. Dan itu angan-angan manusia. Kenapa mereka membuat cerita-cerita, membuat kisah-kisah di mana manusia bisa balik ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan mereka di waktu yang telah berlalu? Bohong semuanya. Kemarin, ya udah kemarin, bakal balik. Hari ini ya baru, hitungannya baru hari ini. Dan yang ketiga, waktu itu adalah harta yang paling mahal dimiliki manusia. Kita pernah mendengar ungkapan orang-orang di luar sana. Mereka mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Kalau waktu uang, berarti kita bisa beli waktu. Apakah orang yang punya uang 1 triliun, dia bisa beli waktu 1 hari dengan 1 triliun tersebut? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya terlalu murah kalau dikatakan waktu itu adalah uang. Tapi karena memang sebagian manusia, dia berpikir waktunya hanya untuk mencari uang, mencari harta, maka dia hargai waktunya dengan uang. Kerja 1 jam, aku kasih gaji $100. 2 jam, $200. Dia hitung dengan uang. Padahal kalau dia berpikir, nggak bisa uang itu beli waktu. Waktu itu lebih mahal daripada harta. Dan itu harta yang paling mahal yang dimiliki manusia. Yang kita kurang menghargainya. Kita nggak menghargai waktu. Salah seorang salaf pernah mengatakan,
idza gtamamta bima yanqus min mali. Kalau engkau galau gara-gara hartamu berkurang, fabki ala ma yanqus min umr. Maka seharusnya engkau menangis atas waktu dari umurmu yang pergi. Engkau seharusnya menang. Kalau harta bisa balik, lebih banyak lagi, bisa. Waktu. Hasan Basri, seorang tabi'in yang berjumpa dengan para sahabat Nabi. Dia mendapatkan bagaimana kehidupan di masa sahabat. Pernah dia cerita kepada murid-muridnya, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Aku mendapati sebuah generasi atau suatu generasi yang mereka lebih bakhil, lebih bersungguh-sungguh menjaga waktu mereka daripada semangat kalian menjaga uang, emas dan perak kalian. Mereka menghargai waktu mereka. Al-yawm amal, hari ini waktunya beramal. Memang kita yang beramal untuk akhirat abad apa? Ketika seorang hamba dia duduk umpamanya membaca astaghfirullah, 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 atau dia bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. 5 menit dia baca itu. Atau dia setengah jam baca Al-Quranul Karim. Dapat uang? Nggak dapat. Yang lebih mahal daripada uang. Makanya orang ketika masuk neraka, mereka minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, mau beramal soleh. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum. Bukankah kita sudah kasih umur sama kalian? Allah tidak mengatakan, bukankah kita udah kasih harta sama kalian? Enggak. Bukankah kita udah kasih waktu sama kalian? Untuk berpikir, untuk merenungkan. Dikasih waktu. Engkau melihat kejadian-kejadian. Fulan mati, fulan mati. Fulan yang pagi hari sedang sarapan bersama keluarganya. Tahu-tahu kena serangan jantung, mati. Bukankah kata Allah, awalam nu'ammirkum. Modal amal itu bukan harta, bukan jabatan, bukan kekuasaan. Sehingga orang mengatakan, oh aku nggak berkuasa, aku tidak punya harta, aku orang miskin. Baik, engkau miskin, rakyat jelata, nggak punya kekuasaan apa-apa, tapi engkau punya waktu. Engkau punya waktu. Maka Allah katakan, bukankah kami udah kasih umur sama kalian? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Tapi nggak mau ingat, nggak mau merenungkan. Dan datang pemberi peringatan juga tidak didengarkan, tidak digubris. Ahibati fillah, bencana-bencana yang datang, COVID-19 yang lebih 2 tahun kita hidup bersamanya, yang sudah banyak orang-orang pergi meninggalkan kita, seharusnya menjadi pelajaran buat kita. Waktu kita nggak lama. Khususnya buat anak muda. Yang mungkin dia berpikir masih panjang waktu. Engkau lihat COVID-19. Jangan bicara COVID-19, penyakit-penyakit lainnya yang menyebab kematian banyak orang. Subhanallah. Nggak pandang bulu. Nggak harus tua baru mati. Dalam hadis riwayatkan Al-Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Beliau pernah memberikan wejangan, memberikan tausiah kepada seorang laki-laki. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum tua itu datang. Beda waktu muda sama waktu tua. Anak muda itu lebih banyak waktu luangnya. Anak muda itu lebih aktif, lebih kuat daripada orang yang sudah sepuh, yang sudah banyak tanggung jawabnya, punya anak, punya cucu, ngurusin ini dan itu. Masa mudamu manfaatkan sebelum kau tua. Wasihataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum kau sakit. Sebagian orang kalau udah sakit, dia berharap kepingin umroh, kepingin haji. Kemana ketika kau sehat? Gak punya waktu kan kau waktu sehat. Sebagian orang dikasih sehat, dikasih waktu luang, bukan berangkat umroh, bukan berangkat haji, bukan berangkat ke masjid, ke tempat maksiat. Maka manfaatkan sehatmu sebelum engkau sakit. Wa ghinaka qabla fakri. Kayamu. Ada waktu manusia sukses. Ada waktu manusia punya harta sebelum engkau miskin. Kau tahu ketika datang ajalmu, kau gak punya apa-apa. Miskin benar. Manfaatkan kekayaanmu. Wa faraghaka qabla syughlik. Nabi mengatakan waktu luangmu sebelum sibuk. Sebagian mahasiswa yang ngajar di kampus STDI, sebagian mahasiswa itu jauh-jauh hari sebelum ujian mereka punya banyak waktu luang. Tapi tidak digunakan untuk mengkaji pelajaran. Mengulangi apa yang disampaikan guru. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Tapi tatkala waktu ujian tiba, mereka sibuk. Ya pantas sibuk. Ketika engkau luang, engkau tidak manfaatkan waktu itu. Nabi mengatakan, wa faraghaka qabla syughlik. Ketika engkau kosong, manfaatkan sebelum engkau sibuk. Bulan Ramadan akan datang nih. Kan belum Ramadan, kau masih punya banyak waktu luang ya. Manfaatkan sekarang untuk sholat malam, untuk sholat duha. Wa hayataka qabla maut. Hidupmu sebelum maut. Ibadillah, kalau datang kematian, semua ditinggal. Istana yang megah ditinggal. Jabatan yang telah diperjuangkan oleh dia, kadang-kala kita ketemu bupati terpilih mati. Terpilih, udah capek dia berusaha berjuang supaya jadi bupati, udah jadi terpilih mati. Nah, apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang ketika hidup dia tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Makanya ketika didatangkan neraka jahanam, manusia digiring di padang mahsyar untuk menuju ke sirat yang berada di atas neraka jahanam. Apa yang dikatakan manusia? Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia ingat dengan waktu yang ternyata dia tidak isi dengan kebajikan. Dia ingat dengan hari-hari yang dahulu dia hidup di dunia. Ternyata dia tidak taat dan patuh kepada Allah. Wa anna lahu dzikra. Tapi apa gunanya ingat pada waktu itu? Apa manfaatnya? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, andai kata aku berbuat untuk kehidupanku. Aku beramal ketika aku hidup di dunia. Iya, seharusnya seperti itu engkau. Semua minta dikembalikan. Waktunya, dikasih tuh waktu. Dia kepingin ada mesin waktu yang membalikan dia supaya dia bisa menghabiskan masa mudanya untuk kebaikan. Ada udah. Ahibati fillah. Kita lihat ya. Bagaimana para salafus saleh, para sahabat Nabi
benar-benar memanfaatkan waktu mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amal." Terus terang jamaah, ana tadi ketika mempersiapkan materi ini, ya ana merasa masih kurang menghargai waktu. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku tidak pernah menyesal terhadap sesuatu seperti penyesalanku terhadap hari yang mentarinya telah tenggelam. Berkurang ajalku satu hari, tapi amalanku gak bertambah. Pernahkah kita duduk bermuhasabah di malam hari, bertanya kepada diri, hari ini apa saja amalan-amalan yang sudah aku letakkan di tabungan akhiratku? Berapa kali kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali hari ini aku beristighfar? Berapa kali hari ini aku berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Perlu kita punya waktu untuk bermuhasabah. Paling tidak kalau tiap hari, seperti Ibnu Mas'ud. Ketika datang waktu malam, dia bermuhasabah. Hari ini gimana? Kalau ternyata memang gak bertambah amalannya, tetap kayak kemarin gitu, maka malam harinya kita perlu tambah. Ahibati fillah, Ibnul Jauzi, salah seorang alim ulama, ya, abad ke-6 insyaallah Hijriyah. Dia pernah memberikan nasihat kepada anaknya. Ini ayah kasih nasihat sama anak, yang bernama Abul Qasim. Apa kata Ibnul Jauzi kepada anaknya? Wa'alam ya bunayya annal ayyam tabsutu sa'at. Ketahuilah wahai ananda, bahwa hari-hari itu membentangkan jam. Wa anna sa'at tabsutu anfasan. Sedangkan jam itu, di situ ada detik nafas. Nafas kita, ya. Setiap jam itu kita lihat berapa banyak kita bernafas. Wa kullu nafasin khizana. Setiap tarikan nafasmu itu adalah lemari. Setiap tarikan nafas. Naam. Fahdhar an tudhiba nafasan fi ghairi syai'. Subhanallah. Pada masa Ibnu Jauzi, nggak tahu apa sudah ada jam pada masa itu, ya. Sehingga ada detik, menit, jam, ya. Beliau lebih simpel menggambarkannya. Dalam hari ada jam. Setiap jamnya itu ada nafas. Setiap nafas itu adalah kotak, lemari. Waspada, kata dia. Jangan sampai nafasmu pergi tanpa ada manfaat. Fatara yaumal qiyamah khizanatan farigha. Yang ditakutkan pada hari kiamat, engkau melihat kotakmu itu kosong. Kosong. Maka engkau akan menyesal. Apa isinya kotak amalanmu? Ngobrol, duduk di kafe, jalan-jalan di alun-alun, bermain ini, main game, nonton ini, nonton itu. Kosong. Mana amalan? Ahibati fillah, sebagian kita itu berpikir 5 menit. Dia ingin menghabiskan waktu dengan sesuatu yang kurang berguna. Tapi karena sesuatu yang kurang berguna sesuai dengan nafsunya, bukan nafasnya, nafsunya, maka 5 menit bisa menjadi 5 jam. Habis waktunya tanpa menambah amalan.
Ibnu Jauzi juga pernah mengatakan wa'lam anna zaman ashraf min ayyadhi minhu lahadha. Ketahuilah bahwasanya masa, waktu itu lebih mulia, lebih berharga daripada ada yang hilang tanpa manfaat, walaupun sejenak. Fa inna fis sahih, di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdihi." Barang siapa yang berkata subhanallahil azim wa bihamdihi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Bayangin ya, orang mengatakan subhanallahil azim wa bihamdihi, itu ditanamkan bagi dia satu pohon kurma di surga. Kita lihat sekarang orang, harga minyak lagi naik ya. Orang yang nanam sawit ya. Mereka pikirannya apa? Satu pohon sawit itu fulus. Bagaimana kalau 2 pohon sawit? Maka kita sebagian orang itu punya 40.000 hektar kebun sawit. Kalau 1 hektar isinya berapa pohon? 100 pohon apa 1000 pohon? Bayang. Berapa banyak pohon kurma? Pohon sawit dia. Oh, dia gembira. Tapi tatkala ajal datang menyebut dia, ditinggal semua sawit-sawit dia. Pabriknya ditinggal, rumahnya ditinggal. Nih, ada amalan yang hanya butuh waktu subhanallahil azim wa bihamdi. 3 detik. 1 pohon kurma jemaah. Allah tanamkan buat kita di surga. Ghurisat lahu, yang punya kebun kurma ribuan hektar, puluhan ribu hektar, karena dia memanfaatkan waktunya. Maka di sini kalau ada teman-teman yang nganggur, nggak bekerja, dia melamar kerja atau dia di PHK, manfaatkan, engkau tanam pohon kurma dengan membaca subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Berapa banyak manusia yang menghabiskan waktunya tanpa dapat pahala. Kalau uang kita, kalau ada begal ngambil motor kita, ada perampok merampok toko emas, itu bagaimana marahnya kita, bagaimana kita menuntut perampok itu agar dihukum. Tapi perampok waktu kita biarin, bahkan kita jadikan kawan. Di antara perampok waktu kita, kawan kita sendiri. Yang kadang kala kita duduk sama dia dari habis Isya sampai jam 10 malam, jam 11 malam. Dapat apa? La dunia wala akhirat. 3 jam. Kadang-kala orang duduk di kafe, duduk di warung 1 jam, 2 jam. Bayangin kalau dia duduk membaca subhanallahil azim wa bihamdi. Berapa banyak dia akan menghasilkan pohon-pohon kurma. Ketika dia membaca Al-Quranul Karim dalam 1 jam. Dia ngobrol 1 jam, 2 jam ya. Kadang-kala ada tamu. Makanya sebagian ulama itu subhanallah. Dari bersungguh-sungguhnya mereka menghargai waktu. Kalau ada tamu, maka tamu itu diterima. Tapi dia ngomong sama tamunya, aku gunakan untuk kegiatan yang lainnya. Kegiatan yang gak perlu mikir. Kadang-kala mereka gunakan pada masa itu untuk pensil itu diorot, untuk ngorotin pensil. Untuk ngorotin pensil, diorotin sambil ngobrol. Iya, supaya waktunya bermanfaat. Ada yang ketika masuk toilet dia minta dibacakan sesuatu dari luar untuk mendengarkan hal yang manfaat. Mereka menghargai waktu. Sedangkan sebagian kita banyak yang merampok waktu dia karena dia nggak menghargai. Ya, tadi disebutkan handphone kita termasuk perampok. Hal yang paling berharga kita. Dahulu ya,
Para ulama itu kalau mau baca Quran, capek, ya mau nggak mau dia harus baca. Kayak tadi, ada yang membacakan kepada dia. Sekarang kau bisa dengan handphone mendengarkan Al-Quran. Mau bacaannya syekh siapa bisa. Mudah sekali. Mau dengarkan kajian sambil naik motor, sambil berjalan kaki, bisa. Artinya Allah berikan fasilitas agar engkau semakin banyak pahalanya. Semakin banyak bekal akhiratnya, tapi ternyata semakin habis bekal akhirat. Maka tolong, ya handphone itu kan tergantung kitanya. Oh ini gara-gara Facebook, gara-gara YouTube. Kita ini sering menyalahkan zaman. Fasilitas itu nggak punya salah apa-apa. Masalahnya di kita, bukan di fasilitas. Gara-gara handphone, bukan handphone kitanya. Handphone ini mau engkau lemparkan ke sungai, hilang handphone. Dia nggak bisa balik lagi kepada dirimu. Tapi engkau yang mengembalikan. Ahibati fillah. Di dalam hadis riwayatkan Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna. Telapak kaki manusia tidak akan bergeser pada hari kiamat nantinya sampai dia ditanya tentang umurnya dipakai buat. Ini pertanyaan pertama. Waktumu dipakai buat apa? Karena yang lainnya itu, ya kalau orang punya umur baru punya ilmu. Kalau punya umur baru punya harta. Maka ditanya umurnya. Dipakai buat apa umurnya selama ini? Wa an ilmihi. Tanya tentang ilmunya. Digunakan buat apa ilmunya? Dan tentang hartanya akan ditanya. Dari mana engkau dapat? Dan kemana engkau infakkan? Dan tentang tubuhnya. Badan dihabiskan untuk apa? Ahibati fillah, Abdullah bin Umar bin Khattab memberikan wasiat ya. Idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau engkau sedang berada di sore hari, jangan nunggu pagi. Oh besok. Jangan. Engkau di sore hari punya waktu, niat baca Quran, baca. Oh besok aja. Kadang-kadang kan orang punya target, aku mau baca Quran 1 juz tiap hari. Sore capek, lelah. Tapi kosong. Oh, insya Allah besok. Jangan nunggu besok. Langsung ketika waktumu luang, gunakan. Jangan nunggu besok pagi. Mau sedekah? Ya udah. Seringkali anak rasakan jemaah. Kadang-kadang kita mau berbagi ya. Kita mau transfer. Tahu-tahu ada sesuatu yang menyebabkan kita nggak jadi transfer fulus. Itu bisa lupa berhari-hari. Tapi kalau kita langsung manfaatkan waktu kita, selesai urusan. Wa idza amsayta fala tantazir. Kalau sore jangan nunggu pagi, kalau pagi jangan nunggu sore. Wa khudh min sihhatika limarad. Manfaatkan sehatmu untuk sakit. Yang sehat, manfaatkan waktumu itu. Sehingga ketika engkau sakit, nggak bisa ke masjid, nggak bisa umroh, nggak bisa apa-apa, diranjang aja, kau sudah punya bekal ketika engkau sehat. Karena orang yang sakit akan terus ditulis pahala yang biasa dia lakukan ketika dia sehat. Wa min hayatika limautik. Ambil dari hidupmu untuk kematianmu. Ahibati fillah. Sebagian waktu, sebagian masa, itu ada yang lebih baik dari sebagian yang lainnya. Contohnya di bulan Sya'ban. Anak ingin mengingatkan. Rasulullah SAW di bulan Sya'ban itu banyak sekali berpuasa sunnah. Sampai hampir full puasa di bulan Sya'ban. Ketika beliau ditanya, apa kata beliau? Radhiyallahu ta'ala anhu. Dzaka syahrun baina Rajab wa Ramadan yaghfalu anhun nas. Ini bulan yang letaknya kecepit ya. Antara bulan Rajab, bulan haram, dan bulan Ramadan, bulan puasa. Sehingga bulan Sya'ban ini kurang dimanfaatkan oleh manusia. Kemarin bulan Rajab, bulan haram.
Yang ada dalam benaknya, oh ntar Ramadan, Ramadan. Ini loh, ada bulan yang dilalaikan. Dan beribadah di waktu-waktu yang lengah manusia, itu memiliki nilai lebih. Jadi harganya lebih mahal sebenarnya waktu bulan Sya'ban ini. Turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Ditambah lagi ternyata di bulan Sya'ban, itu amalan manusia diangkat kepada Allah pencipta alam semesta ini. Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin diangkat amalku dalam kondisi puasa. Maka sekarang apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Apakah sama dengan bulan yang kemarin? Atau seperti hari-hari yang lain? Padahal waktu ini waktu yang lebih berharga. Bahkan waktu ini adalah waktu persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan kita masih melihat banyak manusia yang tidak menghargai bulan Ramadan. Padahal as-salafus salih, bagaimana 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar Allah menerima ibadah mereka di bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka minta, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan. Kemudian di antara umur kita, ada dalam sehari waktu kita ini harganya beda-beda. Ya kita lihatlah, ada yang disebut prime time sama mereka. Waktu yang mahal. Dan biasanya waktu yang mahal itu waktu yang banyak manusia lalai. Yang dia manfaatkan untuk hal yang gak berguna, la dunia wala akhirat. Jadi ada orang nonton sesuatu, melihat sesuatu yang tidak menambah uangnya, tidak menambah kesehatan fisiknya. Orang olahraga, sehat fisiknya. Tapi dia duduk nonton sesuatu, umpamanya, nggak tambah apa-apa. Lah hartanya bertambah, wala imannya meningkat. Prime time, waktu-waktu yang manusia lalai itu, tolong kita manfaatkan. Dan ada waktu, sepertiga malam akhir, yang sebagian manusia sampai hari ini nggak pernah memanfaatkan waktu yang paling berharga itu. Waktu dikabulkannya doa, waktu turunnya Allah Rabbul Alamin ke langit dunia, mengampuni dosa-dosa hambanya, dan penghuni surga itu. Kata Allah Azza wa Jalla, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka di waktu malam itu sedikit tidurnya. Ngapain? Sholat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, sebelum masuk waktu subuh, mereka beristighfar. Kita ngapain pada waktu itu? Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz atas ilmu yang disampaikan pada kajian siang pada hari ini. Banyak sekali ilmu dan juga pengingat buat kita semua dari apa yang Ustadz sudah sampaikan pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nanti akan saya pilihkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi pada siang hari ini. Nah, yang pertama, ini ada pertanyaan terkait dengan keseharian profesi pekerjaan dan juga banyak sekali yang berprofesi sebagai ini Pak Ustadz. Ada pertanyaan dari Pak Ahmad Firdaus. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga serta tim SRB selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustadz, Ana kerja sebagai ASN. Kebetulan di instansi tempat Ana kadang tidak ada kerjaan atau kurang sibuk. Apakah Ana boleh gunakan waktu lowong dalam masih di jam kerja ini untuk pulang jemput anak Ana yang sekolah atau Ana gunakan untuk dengar kajian? Jazakallah khairan, barakallah. Silakan Pak Ustadz. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Al-muslimun ala syurutihim. Orang Islam itu tergantung persyaratan yang dibuat di antara mereka. Selama persyaratannya itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka nggak ada masalah. Sekarang tinggal dilihat. Kalau dikatakan tadi ASN banyak waktu luang, dia sudah melakukan tugasnya terus kosong, maka ditanyakan kepada tempat dia kerja, apa saja yang bisa dia lakukan tatkala waktunya luang. Karena boleh jadi dia itu diperlukan. Artinya memang kosong tapi harus selalu standby. Berarti dia nggak bisa kemana-mana.
Tapi kalau ternyata diperbolehkan oleh pihak kantor untuk memanfaatkan waktunya, mau jemput anak tafadhol, ada kemudahan dari kantor tempat dia bekerja umpamanya, dan itu legal, nggak ada masalah. Selama tugas dia kerjakan dengan benar, maka nggak ada masalah di sini. Jadi tergantung persyaratan antara dia dengan tempat dia kerja. Umpamanya boleh nggak anak waktu luang, umpamanya anak gunakan untuk sholat duha. Ya, ketika memang dia nggak ada kerjaan dan memang kantor juga mengatakan nggak ada masalah. Tapi ada yang membolehkan tafadhol, yang penting nggak lama-lama ketika engkau dipanggil, kau harus datang. Karena kita lihat dengan kondisi COVID kemarin, itu kerja ternyata bisa dilakukan dengan WFH ya. Bisa orang melakukan kerjaannya dengan seperti itu. Yang penting targetnya tercapai. Namun ini semua yang Anda sampaikan tadi itu tergantung kesepakatan, perjanjian antara antum dengan tempat kerjaan. Tinggal ditanyakan, tinggal dilihat aturannya. Ada aturan yang dibuat oleh manusia yang fleksibel. Jadi kalau memang sudah antum fahami, hal itu diperbolehkan, nggak ada masalah, berarti nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata bermasalah, ya jangan. Ada wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jelas sekali penjelasan dari Pak Ustadz. Semoga bisa menjawab banyak pertanyaan dari para jamaah di luar sana. Kemudian ini ada beberapa yang raise hand Pak Ustadz. Dan di list saya yang pertama kali raise hand adalah Ummu Hazik. Silakan kepada Ummu Hazik untuk mengaktifkan audionya. Silakan untuk bertanya. Apa ada Ummu Hazik? Baik, bila belum ada, saya ke pertanyaan yang lain dulu, Pak Ustadz. Yep. Ya, di sini ada pertanyaan lagi dari Pak Ahmad Fikri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ana mau bertanya, dalam buku kitab Ibnu Athaillah menjelaskan sebaik-baik ilmu adalah yang disertai rasa takut padanya. Poin pertama, apakah ada hubungan dengan kajian Ustadz online hari ini? Yang kemudian yang kedua, zaman sekarang anak muda sia-sia membuang waktu dan tidak menghargai waktu, ibarat kata time is money dan lupa ibadah 5 waktu saat sholat gara-gara anak muda bermain media sosial. Menurut Pak Ustadz, bagaimana anak-anak milenial ini untuk menghargai waktu dan diimbangi dunia dan akhiratnya? Jazakallah khair Pak Ustadz, syukran. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Benar. Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu yang ulama. Yang kenal sama Allah Azza wa Jalla. Yang berilmu. Kalau dikatakan apakah ada hubungannya dengan kajian kita hari ini, tentu sangat berhubungan sekali. Kita sampaikan bagaimana tentang ilmu ini, tentang waktu manusia, dan bagaimana kelak akan ada hisab pada hari kiamat. Sehingga orang ketika tahu dia akan dihisab dengan setiap detik, setiap nafas dari waktu dia, maka dia akan jadi takut gitu. Tapi sebagian orang keimanan dengan hari akhirnya itu lemah. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk ziarah kubur umpamanya. Supaya kita ingat dengan kematian. Waktumu nanti habis tuh. Kau lihat di kawanmu nih. Baru umur 17 tahun udah mati. Yang itu 21 tahun masih jomblo udah mati. Yang ini, yang ini. Kita diperintahkan untuk ziarah kubur agar kita mengingat bahwasanya akan datang waktu kita. Memang ada orang yang belajar tapi nggak tambah takut sama Allah Azza wa Jalla. Nah terus ikut kajian nggak tambah takut sama Allah. Boleh jadi salah niat. Ada yang niat belajar, menuntut ilmu.
S1, S2, S3 di bidang agama untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, tapi gara-gara tujuannya adalah gelar, tujuannya adalah jabatan, tujuannya adalah harta, ya dia nggak akan tambah takut. Malah dia akan memanfaatkan ilmunya untuk mencari dunianya, untuk kehancuran dan kebinasaan dia. Kalau bicara kondisi anak muda, ya alhamdulillah medsos ini sebenarnya hanya sarana, hanya media. Handphone itu ya hanya sarana, internet ini semuanya. Maka nggak perlu itu disalahkan. Karena dia seperti pisau bermata dua. Tergantung engkau mau dipakai apa. Bagaimana kita memahamkan anak-anak milenial ini dengan berharganya waktu? Ya perlu duduk sama mereka. Mengingatkan mereka tentang tujuan hidup ini. Karena sebagian anak-anak muda itu nggak tahu kenapa dia hidup. Dia nggak tahu kenapa dia sakit ketika sakit. Kemudian dia juga nggak tahu kenapa dia kok sembuh. Banyak di antara mereka yang tujuan hidupnya nggak jelas. Ketika orang tujuan hidupnya nggak jelas, maka kita akan dapetin dia santai, main-main. Tapi kita lihat di antara anak muda itu, kita akan melihat 1, 2, atau 3 yang begitu semangatnya, anak-anak yang kuliah nih. Ada yang begitu semangat karena dia punya target. Dia sedang mengejar sesuatu yang harus dia dapatkan. Tapi ada yang lainnya nggak tahu dia kenapa sekolah. Sehingga dia bersantai. Maka mengingatkan manusia dengan tujuan hidupnya biasanya akan menyemangati dia untuk memanfaatkan waktu dia. Kemudian kita juga orang tua ya, hendaklah suka duduk sama anaknya, memberikan nasihat kepada anaknya ya, atau kepada keponakannya tentang manfaat dari waktu ini sebenarnya. Ceritakan tentang kehidupan akhirat kepada mereka, tentang surga, tentang neraka. Karena itu biasanya akan membuat mereka semangat ya. Seperti orang-orang ketika tahu ada iPhone baru keluar, itu iklannya kan begitu getol. Sehingga membuat orang tertarik. Atau handphone apa saja, mereka ingin laris, maka mereka akan mengiklankan itu. Nah, bagaimana kita mengiklankan kepada anak kita, kepada anak-anak muda tersebut, bahwasanya ada sesuatu yang menunggu kita, ada neraka. Maka sampai sebagian ulama itu mengatakan, kalau aku punya kekuasaannya, aku akan letakkan di menara setiap kota. Dulu itu kan setiap kota, keliling benteng terus ada menara. Menara yang memberikan pengumuman, ya, menara untuk pengintai, ada menaranya. Tower gitu. Aku ingin, kata dia, aku letakkan di tower setiap kota orang yang hanya mengatakan kepada manusia, andzartukumun nar, andzartukumun nar. Aku peringatkan kalian waspada ada neraka, waspada ada neraka. Karena orang itu supaya ingat, ketika dia pikir ada neraka yang menunggu kita, maka mau tidak mau akhirnya dia jadi sadar. Seperti orang-orang yang melihat iklan ya. Iklan tiap hari ngeliat iklan itu, terus ngeliat iklan terus. Lama-kelamaan jadi kepingin. Kalau itu sebuah kenikmatan. Tapi kalau itu sebuah keburukan, dia akan berhati-hati. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz atas penjelasannya. Iya, ini saya akan mencoba ke yang raise hand. Di sini yang raise hand di list saya ada Ibu Ray. Apakah Ibu Ray bisa bertanya secara langsung? Silakan. Bapak Ray atau Ibu Ray ini? Ray tulisannya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Pak Ray ya. Silakan Pak Ray. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jelas ya Sat ya? Suaranya Nah, jelas? kayaknya lebih keras lagi supaya lebih Oh, iya, kencang iya. suaranya. Lebih keras lagi boleh Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih udah dibolehkan bertanya. Terima kasih. Saya mau nanya, Sat, kalau misalnya ngebuang-buang waktu itu, kalau kita misalnya ngebuang-buang waktu untuk yang hal yang mohon maaf kurang bermanfaat gitu, bisa di azab kubur nggak ya, Sat ya? Lalu Bisa apa? pertanyaannya, bisa diazab kubur oleh Allah nggak, Sat? Nah,
Nah terus yang kedua, saya boleh tanya Ustaz, kalau misalnya ini kan pandemi PPKM masih terjadi nih Ustaz. Nah kalau misalnya bagi laki-laki, ini boleh nggak sih untuk sementara sholat berjamaah di masjidnya untuk di masjid dulu, di rumah dulu karena masih ada pandemi seperti ini, masih ada PPKM seperti ini, ya kan? Apalagi masjid-masjid kadang suka tidak menerapkan prokes yang ketat gitu, Ustaz. Nah, Bagaimana, Ustaz? Barakallahu Masya Allah, fiik. barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Kalau kita lihat waktu manusia ini, yang pertama dia isi dengan hal yang bermanfaat untuk dunianya. Kalau manfaat untuk dunia diniatkan buat akhirat, akan jadi pahala akhirat buat dia. Seperti orang yang bekerja, dia cari dunia. Dia bekerja cari dunia, tapi dalam niatnya untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya, untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Maka kata Nabi SAW, fahuwa fi sabilillah. Sehingga waktu dia itu terhitung fi sabilillah. Tapi kalau dia bekerja dalam rangka pamer, dalam rangka berbangga-banggaan, maka fi sabilis syaitan. Baik, ada waktu yang benar-benar untuk akhirat. Waktu sholat dia, ya. Kemudian waktu untuk berzikir, jelas. Tapi ada waktu yang, kalau tadi urusan dunia, kemudian urusan akhirat, kemudian yang ketiga, ada waktu yang untuk maksiat. Jelas dia akan dihisab dan akan mendapatkan azab kalau Allah tidak mengampuni. Yang keempat, ada waktu yang enggak untuk dunia wala untuk akhirat. Tapi bukan untuk dosa. Sekedar untuk hal yang sia-sia. Apakah dia akan diazab di kuburnya? Wallahu a'lam, sepertinya tidak. Tapi dia akan menyesal. Jadi azab itu tidak selalu fisik. Boleh jadi azabnya itu azab jiwa. Ketika dia menyesal, kenapa aku tidak manfaatkan untuk hal yang berguna. Makanya Allah Azza wa Jalla ketika berfirman di surat Al-Fajr, ya, tentang penyesalan manusia. Ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata aku dulu beramal dalam kehidupanku, ya. Di sini disebutkan oleh para ulama tafsir, kalau orang itu orang yang ahli maksiat, maka dia menyesal kenapa dia tidak beramal ketaatan. Tapi kalau dia orang yang taat, dia tetap menyesal. Kok bisa menyesal? Dia menyesal kenapa dia tidak tambah ketaatannya. Nanti kan dia punya waktu. Seharusnya digunakan untuk lebih taat lagi gitu. Tapi ternyata dia gunakan untuk yang sia-sia gitu. Maka semua akan menyesal. Dan penyesalan ini pun dapat menjadi adab dia, adab jiwa, adab mentalnya. Walaupun secara fisik dia tidak akan diadab. Allah Azza. Seperti itu. Ada pun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan pandemi. Ana rasa pandemi sekarang ini sudah hampir berakhir. Dan berangsur-angsur kita lihat bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara mereka sudah mulai mencabut pembatasan-pembatasan. Seperti kalau kita lihat umroh, ya, di Mekah dan Madinah yang dulu sempat ditutup, terus sempat dibuka kemudian dengan berjarak, dengan dibatasi jumlah jamaahnya. Jemaah umroh juga seperti itu, ada karantina, ada PCR, ada berbagai macam. Sekarang sudah mulai tidak diberlakukan. Mungkin mereka hanya pakai masker. Dan di beberapa negara lain, negara non-muslim juga mulai seperti itu. Dan Anda rasa di Indonesia pun sudah mulai sebenarnya. Sudah mulai banyak dicabutnya aturan-aturan yang sebelumnya mungkin harus, ya, seperti itu. Terus apakah masih diperbolehkan seorang sholat di rumah? Ya lihat kondisi daerah, udah batuk. Dan biasa yang seperti itu gitu loh. Dan apalagi dikatakan Omikron ini, ya, efeknya nggak seperti Delta, ya. Artinya dia ringan-ringan aja, seperti flu biasa. Tinggal bagaimana kau pakai masker, kau berangkat. Kalau dikatakan masjidnya berjarak, nggak ada masalah. Kalau memang masih berjarak masjidnya, tapi engkau telah melangkahkan kaki menuju ke rumah Allah, menyambut panggilan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik,
Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan yang disampaikan. Berikutnya akan ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Ini dari eh, salah satu di kolom chat ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Alfon bertanya, ketika mendengar kajian tentang akan ditanya, kelak waktu mudamu kau gunakan untuk apa? Sebetulnya menurut agama, waktu muda ini batasan umurnya berapa Pak Ustadz? Rasanya ingin kembali muda, ingin meraih apa yang belum Anda perbuat dengan kebaikan, kebenaran, dan juga ketaatan. Minta nasihat Ustadz untuk mengisi waktu-waktu yang telah hilang tersebut, telah hilang sia-sia untuk mengisi waktu muda Anda mengingat usia sudah senja. Jazakallah khair Pak Ustadz. Masya Allah, barakallah fiik. Iya, banyak orang yang sudah tua, dia jadi ingat kemana dia pada waktu muda. Mungkin dia sedang berada di gunung waktu itu, ikut pemuda-pemuda yang suka mendaki gunung. Ya mungkin hal-hal yang tidak dosa ya. Tapi ketika dia melihat kawan-kawannya ada yang ikut kajian, yang ikut kegiatan-kegiatan yang positif, dia malah tidak mengikutinya. Bagaimana yang harus dia lakukan? Maka dia harus banyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Berbanyak istighfar. Yang jelas waktu itu sudah berlalu dan engkau akan ditanya. Waktu itu, masa muda itu. Paling tidak dengan orang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan tidak memberikan hukuman. Kemudian kalau pertanyaannya berkaitan dengan muda itu dari umur berapa ke umur berapa. Jadi masa muda itu terbentang panjang sebenarnya. Jadi paling panjang itu masa muda dibandingkan dengan masa tua. Masa muda itu terhitung, para ulama mengklasifikasikannya ada umur sebelum baligh, itu anak-anak. Setelah baligh, itu sudah masuk ke masa muda. Setelah baligh. Sampai puncak masa muda itu umur 40 tahun. Itu final sudah akhir masa muda. Dan penghuni surga nanti di tengah-tengah itu umurnya 33 tahun. 33 tahun itu masa matangnya ya. Terus masa puncaknya adalah umur 40 tahun. Jadi sebelum 40 tahun masih dianggap muda. Yang dia akan ditanya pertanyaan khusus ya. Ada pertanyaan tentang masa tua, bukan masa tua, umur secara umum. Tapi ada pertanyaan khusus tentang masa muda. Karena tadi anak muda ini punya energi yang berbeda dengan orang tua. Dia punya waktu juga mungkin yang lebih luang daripada orang tua gitu. Jadi mungkin seperti itu berkaitan dengan masa muda itu terhitung dari umur berapa. Dari sejak dia baligh sampai masuk umur 40 tahun. Ingat hitungannya pakai hijriyah. Pakai qamariyah. Jadi hendaklah setiap muslim itu tahu kapan dia dilahirkan secara hijriyah. Sehingga dia tahu kapan masa muda dia berakhir. Kenapa? Karena kita tahu dalam setahun perbedaan antara kalender Masehi sama Hijriah itu 10 sampai 11 hari ya. Berarti 30 tahun 300 hari. 300 hari perbedaannya. Kalau 40 tahun berarti 400 hari udah lebih 1 tahun. Berarti mungkin umur 39 kurang 38 pertengahan itu sudah terhitung dia umur 40 tahun kalau hitungannya Hijriah. Dan ingat ada doa khusus ya buat orang yang sampai umur 40 tahun seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Ahqaf ayat 15, mungkin bisa dirujuk di sana. Hadza wallahu a'lam. Baik, terima kasih jawabannya dan penjelasan Pak Ustaz. Jazakallah khair. Berikutnya saya persilahkan kembali. Di sini ada yang raise hand atas nama Ummu Aisyah. Silakan kepada Ummu Aisyah untuk menonaktifkan audionya, bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga. Afwan, Ummu Aisyah, suaranya bisa lebih keras lagi. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Langsung saja ya Ustadz. Siap.
Ya. Mau tanya Ustadz, apabila kita punya hutang puasa Ramadan di masa lalu sampai tidak terhitung jumlahnya karena kan dulu kan masih belum tahu ilmunya, belum belajar ilmu agama. Kemudian Artinya dia puasa tapi pas datang bulan dia nggak bayar itu utangnya. iya, Gitu, sampai puasa Ramadan berikutnya gitu yang pernah saya dengar harus membayar qadha dan fidyah. Apakah benar membayar fidyah juga? Kalau iya benar, bagaimana cara membayarnya? Apakah tiap hari atau langsung 1 hari full di total berapa gitu? Masya Allah. Nah, Terima kasih. Syukron. barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, berkaitan dengan utang ya. Utang yang tidak terbayarkan tanpa uzur. Artinya waktu pembayaran hutang itu sejak Syawal sampai akhir bulan Sya'ban. Itu waktu pembayaran hutang. Oleh karena itu istri-istri Nabi itu banyak menyelesaikan hutangnya di bulan Sya'ban. Jadi selesai. Nabi juga banyak puasa di bulan Sya'ban. Istri-istri Nabi memanfaatkan hal itu untuk melunasi hutang mereka. Bagaimana kalau nggak terbayar hutangnya sampai datang bulan Ramadan? Akhirnya numpuk tuh hutangnya, menunggak. Apakah dia harus membayar hutang puasa dengan membayar fidyah? Jadi double. Pendapat yang lebih kuat, dia harus tetap membayar puasanya plus taubat, bukan fidyah. Taubat. Karena dia telah membuat kesalahan gitu. Ramadan ini, puasa Ramadan ini rukun Islam. Dan dia telah mengabaikannya. Maka hendaklah siapa saja yang menunggak pembayaran hutang puasa Ramadan tanpa alasan yang syar'i, maka hendaklah dia segera melunasi plus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla karena melakukan dosa tersebut. Jadi tidak perlu membayar fidyah menurut pendapat yang lebih kuat, tapi dia perlu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia mau bayar fidyah, kalau dia memberi buka orang puasa, silahkan dia memberi. Ini termasuk amal kebajikan ya. Karena memang Rasulullah SAW memberikan kepada kita arahan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutin amal keburukan dengan kebaikan. Itu akan menghapuskan. Jadi ketika seorang dia puasa tapi Anda juga mau berbagi, Ustaz, tidak ada masalah, berbagi sebagai bentuk usaha kita agar dosa kita dihapuskan, plus taubat, tetap taubat harus dia lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz atas jawabannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz ya, karena 4 menit lagi kita akan sampai di jam 14.30. Dan nanti mungkin Pak Ustadz sebelum penutup, Dr. Suskan mau menyapa Pak Ustadz sedikit dan juga menyampaikan sedikit pengumuman. Siap. Ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Ihsan Sugiarto. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah merahmati Ustadz dan tim kajian. Apakah seorang muslim yang selamat dari siksa kubur dan sejenisnya, selamat juga di hari kiamat, di hari penantian menuju surga atau neraka? Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Pernah Nabi SAW menguburkan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini sahabat Nabi yang begitu berjasa ya. Bahkan ketika dia meninggal dunia, arsy Allah itu bergetar. Tapi ketika Sa'ad meninggal dunia dan dikuburkan, Nabi SAW mengatakan, kalau ada orang yang selamat dari himpitan kuburan, pasti Sa'ad akan selamat dari himpitan. Semua yang mati akan merasakan dhammatul qabr. Baik, kembali kepada pertanyaan. Apakah kalau dia selamat dari azab kubur ya? Himpitan kubur bukan azab kubur ya, bukan. Tapi ada sesuatu yang harus dirasakan oleh semuanya. Adapun orang yang selamat dari azab kubur, apakah selanjutnya dia akan selamat? Insya Allah. Rasulullah SAW mengatakan, Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat.
Jadi nanti setelah kubur dibangkitkan, nanti akan ada hisab, akan ada penimbangan amal, akan ada sirat, akan banyak tempat persinggahan nanti. Tempat persinggahan pertama adalah kuburan. Nabi alaihissalam menyebutkan, kalau di tempat persinggahan pertama dia ringan, yang selanjutnya akan lebih ringan. Jadi ternyata awal persinggahan itu menjadi tolak ukur. Maka Nabi SAW nggak pernah berhenti setiap sholat berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Karena kalau selamat dari azab kubur, insya Allah yang selanjutnya akan mudah bagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah. Oke, jazakumullah khairan Pak Ustadz atas materi yang disampaikan dan juga sesi diskusinya. Ini izin Pak Ustadz dari Dr. Suskan ingin menyapa Pak Ustadz dan juga jamaah sekalian. Dr. Suskan, silakan dok. Ya, terima kasih Dokter Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT dan salat kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Pak Ustadz Syafiq atas kuliahnya menurut saya ini mengenai kajian Islam yang sangat baik sekali. Waktumu digunakan untuk apa? Barakallahu fikum. Alhamdulillah, terima kasih. Sebenarnya tadi pembukaannya, tapi saya tidak bisa masuk sama panitia di stop semua, jadi nggak bisa masuk. Barakallahu fikum dok. Terima kasih Ustadz Syafiq. Dan yang saya ingin umumkan pada semua yang hadir pada acara ini bahwa untuk bulan depan, insya Allah di bulan Ramadan, Departemen of Din FKUI RSCM akan mengadakan safari Ramadan. Tiap hari Kamis kita adakan kajian Islam sampai Idul Fitri. Jadi setiap hari Kamis di bulan Ramadan lalu ada kajian Islam sesuai jam segini juga, jam 1 sampai jam 3 setelah zuhur dan sebelum asar. Mudah-mudahan Ustadz Syafiq juga akan bergabung. Barakallahu fikum. Kali insya Allah saya berharap juga kalau bisa banyak, tapi kalau bisa ya 1-2 kali lah bisa mengisi. Terima kasih Ustadz Syafiq semuanya. Jazakallah khair dok. Barakallahu fikum. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih Dr. Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Suskan. Dan kepada Ustadz Syafiq, bila berkenan mohon Ustadz Syafiq bisa memberikan kesimpulan ataupun juga nasihat-nasihat terakhir sebelum kajian ini berakhir. Silakan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiikum. Ya ahibati fillah, ana hanya ingin mengingatkan apa yang kita dengar tadi. Sulit bagi kita untuk mengamalkannya tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah setiap muslim berusaha untuk memulai setiap kegiatan dia dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Ketika dia bangun tidur, agar waktu dia jadi berkah, maka hendaklah dia memuji Allah Azza wa Jalla. Ketika dia keluar dari rumahnya, dia ingat sama Allah lagi. Ketika dia naik kendaraannya, dia ingat sama Allah Azza wa Jalla. Ketika selesai kegiatan dia dan dia pulang ke rumah, dia tidur, ingat lagi sama Allah Azza wa Jalla. Minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Karena tanpa bantuan Allah, nggak bisa kita menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Tadi kita sampaikan bagaimana handphone ini termasuk perampok waktu kita paling banyak. Tapi kadang-kadang kita nggak mampu gitu loh. Minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu Allah berjanji. Yang berdoa, yang minta tolong sama Allah, Allah akan membantunya. Mungkin itu. Dan jangan lupa ini bulan Sya'ban, kita akan masuk bulan Ramadan. Hendaklah semua mempersiapkan diri untuk panen pahala di bulan Ramadan. Tapi kita kalau nggak nanam apa-apa di bulan ini, kita tidak menyiramin tanaman yang kita tanam, maka bulan Ramadan yang ditakutkan waktu kita akan hilang begitu saja tanpa pahala-pahala yang sebenarnya Allah telah membagikannya buat kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana kembalikan ke Ustaz Dani, jazakumullah, Dr. Dani, jazakallah khair. Ya, jazakumullah khairan Pak Ustadz beserta tim yang telah meluangkan waktunya dan juga memberikan materi pada siang hari ini. Sudah lebih dari jam 14.30.
telah memberikan pertanyaannya. Semoga apa yang ditanyakan pada siang hari ini dan juga disampaikan oleh Ustadz bisa bermanfaat buat kita di sehari-hari dan kita amalkan di kehidupan kita. Saya juga mohon maaf bila tidak semua pertanyaan bisa dijawab dan difasilitasi. Akhir kata saya ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fiik, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.